setelah kita membahas kebanggaan menjadi hamba Allah di di video yang sebelumnya, di video yang kali ini kita akan membahas kebanggaan menjadi dai. Sumbernya sama, saya sadur dari ceramahnya Ustadz Hanan Ataki di Masjid Al-Latif Bandung. Apakah kita, jika misalnya ada orang yang mengaku kerja di bank, apakah dia bangga? Ya, ketika disodorkan, diminta KTP-nya dengan bangga, mungkin dia akan menunjukkan KTP-nya, saya kerja di bank, misalnya seperti itu. Dengan bangga, seseorang mengaku ketika dia kerja di bank, bangga dengan identitas dirinya, bangga dengan dengan jabatan yang tertera dalam dirinya. Mengapa dia bisa bangga? Mengapa kira-kira? Ada orang yang juga misalnya bangga menjadi pengusaha. Ketika ditanya kerjanya apa, saya mengatakan dengan sangat bangga, saya adalah pengusaha. Kenapa kira-kira orang-orang tersebut bangga? Kenapa kira-kira? Ya, misalnya karena mereka mampu menghasilkan banyak uang. Kerja di bank bisa dikatakan misalnya gajinya besar. Orang yang menjadi pengusaha pun bisa menghasilkan uang yang besar bila dia sukses. Dia bangga ketika dia menjadi titel sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pegawai perusahaan ternama. Tapi jadi dai, kita harus lebih bangga lagi dibandingkan perasaan bangga mereka. Kenapa? Karena kalau mereka menghasilkan uang, para dai menghasilkan pahala. Apalagi pengusaha yang menjadi dai, ya, maka uangnya bisa digunakan untuk menjadi pahala juga. Maka peran dai ini tidak boleh terlepas di dalam diri kita, apapun diri kita. Meskipun kita pengusaha, meskipun kita karyawan, kita menghasilkan uang yang besar. Ketika ditanya apa profesi Anda, saya adalah dai. Seperti terilustrasi dalam bentuk ini, seperti multi level pahala. Misalnya kita berdakwah kepada orang ini berdakwah kepada ini. Nah, yang atas ini juga dapat. Ketika yang bawah ini berdakwah kepada orang yang di bawah ini, yang paling atas dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Seperti multi level marketing, ya. Downline akan ketika melakukan sesuatu akan masuk pahala kepada upline-nya. Oke. Misalnya kita mempunyai ilmu yang bermanfaat dan mengajar dengan ikhlas kepada orang lain, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mengajar ke orang lain lagi, mengamalkan dan diajarkan lagi, mengamalkan kemudian mengajari lagi, begitu seterusnya sampai bawah, yang atas ini akan mendapatkan cipratan pahalanya. Maka banggalah menjadi dai karena kita mendapatkan lebih dari sekedar uang, kita mendapatkan pahala. Jadi artis bangga, misalnya kita berdiri di atas panggung, disoroti oleh cahaya-cahaya, oleh lampu, disorak-soraki oleh para penonton. Mungkin nama kita terpampang di jalan-jalan, ada promosi bahwa kita akan menampil di satu panggung, di sebuah gedung pentas. Jadi artis bangga, kenapa? Karena terkenal di antara manusia, di antara fansnya, dilulukan, diingat-ingat terus. Tapi harusnya dai menjadi lebih bangga lagi dibandingkan menjadi artis. Kenapa? Oke. Karena ketika kita menjadi dai, ketika kita mengajar kebaikan, kita tidak hanya diingat oleh manusia bumi, tapi juga kita diingat oleh para penduduk langit. Nama kita tertulis di menara-menara surga bahwa kita adalah seorang yang mengajak orang kepada Allah, mengajak orang. Maka menjadi artis mungkin bangga, tapi harus lebih bangga lagi ketika kita menjadi seorang dai. Apalagi dai yang menjadi artis, tentu daya manfaatnya lebih besar lagi. Namun profesi apapun kita bangga menjadi seorang dai. Jadi preman bangga. Kenapa kira-kira kalau jadi preman bangga? Ya mungkin karena kemanapun preman ini pergi, misalnya dia bisa merusak, gitu ya. Misalnya ada perusak, misalnya ketika ketemu pasarnya dijarah, ketemu kemudian ya dirusak. Tapi harus menjadi dai lebih bangga. Kenapa? Kalau para penjahat itu merusak, kalau dai melakukan perbaikan. Menjadi dai lebih bangga karena jika kita berdakwah, kita melakukan perbaikan. Perlu ditonton sebuah video
tentang bagaimana para dai yang berdakwah di Papua, atau ya, bagaimana mengajarkan saudara-saudara di sana untuk akhirnya mengenal indahnya Islam, indahnya toharoh, indahnya bersuci. Maka kita bangga kita melakukan perbaikan sebagaimana dai-dai di Papua itu melakukan perbaikan di masyarakat. Menjadi petinju bangga, kenapa? Karena seorang petinju bisa menjatuhkan lawannya, bisa membuat lawannya tersungkur, terjerembab, dan dia takut lagi, tidak mau lagi bertemu dengan petinju ini. Menjadi orang yang kuat sepertinya karena bisa mengalahkan manusia, mengalahkan orang. Tapi menjadi dai harus lebih bangga lagi. Kenapa? Karena kalau petinju itu bisa mengalahkan manusia, kalau dai bisa mengalahkan setan. Setan yang mengajak keburukan, setan yang mengajak maksiat. Sedangkan dai mengalahkannya karena dai mengajak kepada Allah, mengajak sholat, mengajak ibadah, mengajak berbaik, berakhlak baik kepada orang tua. Maka setan ini bertekuk lutut, setan ini kalah. Jadi dai, kalau petinju mengalahkan manusia, dai mengalahkan setan, makhluk yang mengerikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi tentara bangga. Kenapa jadi tentara bangga? Karena tentara menjaga negara, menjaga masyarakat di perbatasan Indonesia Malaysia, di perbatasan laut, menjaga supaya Indonesia tidak diserang oleh negara lawan, tidak diserang oleh penyusup. Menjadi tentara bangga. Tapi harusnya menjadi dai lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dai tidak hanya menjaga perbatasan, menjaga sarana-sarana fisik Indonesia, dai menjaga akidah, menjaga hati para masyarakat agar terhindar dari kerusakan, menjaga hati para manusia agar selalu beriman kepada Allah sehingga hidupnya baik, hidup masyarakatnya baik, dan memberikan kebaikan kepada sekitar. Dai bangga karena menjaga agama Allah, sebagaimana para nabi yang menjaga agama Allah, yang menjaga manusia dari masuknya godaan setan, menjaga manusia dari ide-ide yang buruk dari setan. Api tidak membakar Ibrahim, pisau tidak membunuh Ismail, laut tidak melemaskan Musa, paus tidak memakan Yunus. Mereka menjaga agama Allah, maka Allah menjaga mereka. Maka menjadi dai harus lebih bangga. Apalagi dai yang menjadi tentara, bangganya menjadi lebih mantap lagi, lebih berlipat-lipat lagi. Menjadi pejabat bangga nggak? Menjadi pejabat, bisa menjadi gubernur Jakarta, menjadi presiden Indonesia, bangga. Kenapa? Karena dia dipilih oleh orang-orang, namanya dipilih. Orang-orang katanya ingin memilih dia untuk menjadi pejabat. Tapi harusnya menjadi dai lebih bangga lagi, sebagaimana tertulis dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang diturunkan kepada umat manusia karena kamu ta'muruna bil ma'ruf, karena kamu mengajak kepada baikan, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Terbaik. Jika pejabat dikatakan orang yang seakan-akan menjadi orang yang terbaik karena dipilih masyarakat, tapi dai harusnya lebih bangga lagi dibandingkan pejabat karena dia dilabelkan sebagai umat yang terbaik karena mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Allah yang memberi label, bukan manusia. Maka menjadi dai harusnya lebih bangga lagi dibandingkan sekedar menjadi pejabat. Apalagi dai yang sekaligus pejabat, maka nilainya menjadi daya manfaat yang mudah-mudahan makin luas. Maka kita mengenal sebuah slogan, nahnu du'at qabla kulli syai', kami dai sebelum sebagai yang lainnya. Kami dai sebelum apapun. Kami adalah dai yang bersekolah, bukan siswa yang berdakwah. Kami adalah profesi dai adalah profesi kami sebelum menjadi apapun.